Segitiga restitusi, budaya positif. Di video kali ini, saya akan menunjukkan demonstrasi kontekstual bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam kelas saya. Demonstrasi kontekstual berikut ini adalah tugas untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual 1.4. Saya akan memperkenalkan fasilitator, yaitu Bapak Muhammad Anwaruddin, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Agus Kandau. Pada pembahasan pendidikan guru penggerak untuk modul 1.4, pembahasannya adalah kepada budaya positif segitiga restitusi. Nah, apakah itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu pendapat dari Goosen 2004. Nah, bagaimanakah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya? Ada 4 seperti ini ya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, dengan ciri-ciri sebagai berikut: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Misalnya perkataan, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Begitulah kalau posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, dengan ciri-ciri sebagai berikut: nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Misalnya dalam perkataan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, begitulah contoh dari pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman, dengan ciri-ciri sebagai berikut: nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Sedangkan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum jenaka. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, demikianlah contoh dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau, dengan ciri-ciri sebagai berikut: nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya dalam perkataan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dengan ciri-ciri sebagai berikut: nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, misalnya dalam perkataan, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, berikut ini adalah bagaimana praktek dari segitiga restitusi yang sebentar lagi akan saya lakukan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah sisi 1 ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kemudian yang pertama itu adalah menstabilkan identitas ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaan yang berhubungan dengan menanyakan keyakinan, yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, berikut kita akan masuk ke kasus 1 dan kasus 2 yang saya temui di kelas saya. Kasus 1 ini adalah murid yang tidak mengikuti kegiatan kepramukaan wajib. Sedangkan kasus yang kedua, murid yang malas masuk sekolah. Nah, berikut adalah demonstrasi kontekstual yang saya lakukan di kelas saya untuk menyelesaikan kasus 1 dan kasus 2 secara segitiga restitusi. Ayo saksikan. Renol, apa kabarnya Renol? Ya, kemarin kamu itu ya nggak ikut kegiatan pramukaan ya? Manusia itu kan pasti punya berbuat salah ya. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Semua manusia itu ada salahnya. Bapak sendiri pun biasa melakukan kesalahan. Jadi manusia semua yang hidup di dunia ini punya masalah. Juga pernah berbuat salah. Jadi kemarin waktu ke pramukaan, kamu tahu nggak kamu ngapain? Nah, terus ngapa? Ada di kelas. Kamu lalu tidak mengikuti kegiatan pramuka sampai selesai masuk kelas. Kalau perbuatan seperti itu benar atau salah ya? Kamu tahu itu salah ya? Reno pasti punya alasan kenapa Reno lalu nggak mau ikut. Kenapa tidak mau ikut kegiatan pramuka waktu kemarin tuh? Gara-gara rubuhnya tidak kompak, makanya kamu lalu masuk ke kelas. Jadi kan kamu tahu bahwa kesepakatan sekolah menyatakan bahwa setiap siswa wajib pramuka. Oke. Jadi kira-kira nanti waktu besar kamu pengen jadi apa? Jadi guru. Nah, kalau jadi guru berarti kamu Reno harus disiplin. Jadi disiplin supaya kamu bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Tapi Reno tahu ya bahwa kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah bahwa pramuka itu wajib. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Dengan apa? Jadi
posisi Reno kalau udah ikut pramuka berarti ya peraturan dan kesepakatan sekolah. Untuk kedepannya Reno, tapi Reno mau kan ikut pramuka? Oke Reno, jadi untuk kedepannya lebih giat lagi untuk ikut kegiatan sekolah untuk kemajuan Reno. Terima kasih Reno ya. Terima kasih untuk sudah datang ke sini dan untuk memberikan pendapatnya tentang pramuka. Untuk kedepannya Reno harus lebih aktif lah. Ya, terima kasih. Selamat pagi Yomi. Apa kabarnya? Yomi akhir-akhir ini sering nggak masuk sekolah? Sering kesiangan, Pak. Kesiangan. Berbuat salah itu wajar. Jadi semua manusia itu pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang di dunia ini yang nggak pernah buat salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, terlambat misalnya, tidak mengikuti kegiatan yang harus Bapak ikuti. Tapi itu adalah manusiawi. Itu kalau nggak masuk sekolah itu alfa itu benar nggak sih? Itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Tahu berarti masuk sekolah itu, tidak masuk sekolah itu berarti apa? Apa alasannya? Nih kan Yomi ini kan nggak masuk sekolah, jadi sering banget nih nggak masuk sekolah. Apa alasannya? Alasan Yomi kasih apa lagi? Terlambat, kesiangan. Untuk kedepannya gimana? Yomi mau nggak berubah? Terus gimana caranya? Cara Yomi berubah supaya tidak terlambat lagi. Oke. Yomi tapi tahu kan kesepakatan sekolah kan harus selalu apa? Alfa atau masuk? Harus selalu masuk sekolah. Ya, jadi tahu ya bahwa sekolah mempunyai kesepakatan siswa harus aktif dan masuk. Kemudian Yomi nanti kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Kan tahu kan bahwa kalau jadi dokter itu disiplinnya kuat, tahu ya? Oke. Nah kalau persiapan Yomi itu apa? Kalau misalnya mau jadi dokter harus gimana? Belajar. Terus gimana? Datang ke sekolah? Oke. Nah jadi kayak gini. Jadi untuk berikutnya Yomi harus rajin-rajin ke sekolah. Harus tidak apa. Harus masuk sekolah. Belajarnya gimana? Harus belajar. Harus siap belajar. Untuk depannya Yomi harus lebih rajin lagi belajar. Datang tepat waktu di sekolah. Tidurnya jangan lambat lah. Supaya cita-citanya tercapai. Oke, terima kasih Yomi ya. Kamu harus berubah ya. Saya Sylvester Reno dari kelas 9H. Saya bersalah karena tidak mengikuti kegiatan pramuka kemarin. Barusan saya dipanggil Bapak Aswandi untuk menyelesaikan masalah, di mana saya tidak mengikuti kegiatan pramuka kemarin. Jadi saya dipanggil untuk menyelesaikan masalah secara restitusi. Saya lebih senang menyelesaikan masalah secara restitusi seperti ini daripada saya dihukum panas-panasan atau mencuci WC. Jadi persoalan saya tidak mengikuti pramuka telah selesai saat ini. Terima kasih kepada Bapak Aswandi karena telah memberi restitusi kepada saya. Dan untuk berikutnya saya akan lebih aktif untuk mengikuti kegiatan pramuka. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Yominika Fatrani dari kelas 9H.
saya sering tidak masuk sekolah. Jadi saya dipanggil Bapak Isbiandi wali kelas untuk menyelesaikan masalah saya. Saya diberi pemahaman secara resolusi. Saya lebih senang menyelesaikan masalah secara resolusi. Saya tidak dihukum panas-panasan dan saya tidak disuruh atau dimarah-marahi. Setelah penyelesaian ini, saya akan rajin masuk sekolah, bangun lebih awal, tidur tidak larut malam. Saya berterima kasih penyelesaian saya seperti ini. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mengikuti kegiatan sekolah. Terima kasih Bapak Isbiandi.